Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Yakin Bazam dan teman saya Muhammad Bahrul Haqaik akan mengerjakan tugas dari mata kuliah hadis pendidikan yang diampu oleh Bapak Wildan Nafi'i. Kami akan menjelaskan tentang hadis etika seorang pendidik, yang matanya berbunyi seperti ini. An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dilu baina abnaikum wa a'dilu baina abnaikum, yang artinya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu dan berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Kemudian kita menuju ke aplikasinya. Yang pertama, kami mengambilnya dari kitab Sunan Abi Dawud yang hadisnya berbunyi seperti ini. Hadatsana Sulaiman bin Harab, hadatsana Hamad an Habib bin Fadl bin Muhlab an abihi qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dilu baina auladikum wa a'dilu baina abnaikum. Kemudian kita akan melihat sanadnya. Untuk sanadnya di sini terdiri dari 6 orang dan semuanya mutasil. Kemudian kita langsung menuju ke hukum alamatan. Hukum alamatan di sini terdapat beberapa hal yang membuat di dalam matanya ada yang syad atau cacat. Seperti halnya ini. Sama ini. Kemudian kita kembali lagi kepada sanadnya. Sanadnya di sini terdiri dari 6 perawi, tetapi di antara 6 tersebut ada satu yang derajatnya hanya hasan. Mari kita lihat pendapat dari orang-orang tentang dia. Yang pertama, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwasanya dia itu bisa dipercaya. Dan pendapat yang kedua yaitu Az-Zahabi mengatakan bahwasanya dia itu kuat atau benar. Dapat disimpulkan bahwasanya hadis ini hanya mencapai derajat hasan, tidak sampai ke derajat sahih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis yang kedua, yaitu hadis ini diambil dari kitab Sunan An-Nasa'i yang berbunyi Akhbarana Yaqub bin Sufyan qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hamad bin Zaid an Habib bin Fadl bin Mulhab an abihi qala sami'tu Nu'man bin Yasir yahtub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adilu baina abnaikum adilu baina abnaikum. Dan di kitab ini hadisnya memiliki 7 perawi dan semuanya mutasil. Dan untuk sanad matanya berapa ada yang mungkin sanad matanya berapa ada yang syad, dan juga salah satu dari 7 rawi tadi ada yang hasan. Dari kami mengambilnya dari Musnad Ahmad bin Hambal. Musnad Ahmad bin Hambal yang hadisnya berbunyi hadatsana Suraih bin Nu'man qala hadatsana Ahmad yakni Ibnu Zaid an Habib bin Fadl yakni Ibnu Muhlab bin Abi Sufrah an abihi an Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dilu baina abnaikum. Baik, kita akan melihat perawinya. Perawinya terdiri dari 6 orang dan semuanya mutasil. Kemudian untuk matanya
matanya di sini terdapat sedikit cacat, yaitu pada beberapa tempat terdapat orang yang cacat dalam menyampaikan mata tersebut, sehingga itu juga berpengaruh pada derajat hadisnya nanti. Dan kemudian kita kembali lagi ke sanadnya. Sanadnya terdapat 6 perawi, dan di antara 6 tersebut ada satu orang yang derajatnya hanya mencapai derajat hasan, yaitu Mufaddal bin Muhlab. Pendapat dari para ulama tentang beliau adalah yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata bahwasanya dia itu bisa dipercaya. Dan pendapat yang kedua yaitu kuat oleh Az-Zahabi, berpendapat bahwasanya beliau itu kuat. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya hadis ini memiliki derajat yang hasan, tidak mencapai derajat yang sahih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Substansi hadis tentang etika seorang pendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik, yang merupakan orang memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang lain secara konsisten serta berkesinambungan. Kedudukan pendidik dalam pendidikan adalah merupakan salah satu dari tiang utama untuk bisa terlaksananya pendidikan. Sehingga kita tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebuah proses pendidikan tidak akan bisa berjalan tanpa ada yang mendidik atau tanpa seorang pendidik. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ilmu itu sangatlah penting dalam kehidupan, dan juga di situ peran pendidik sangatlah penting dalam hal pendidikan. Adapun hadisnya adalah man aroda dunya fa'alaihi bi ilmi wa man aroda al akhiroha fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa ilmu itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang berperan menyalurkan ilmu adalah guru atau pendidik. Adapun untuk etika seorang pendidik itu sendiri adalah dalam berbagai macam kitab kuning, di antaranya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Kyai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Di dalam kitab tersebut dijelaskan banyak sekali adab atau etika seorang guru, mulai dari kepada diri sendiri sampai ke pelajaran yang diampu. Adapun etika yang disebutkan sebagai berikut. 1. Jika murid melakukan suatu hal yang belum waktunya, hendaknya pendidik menasihatinya dengan lembut dan halus. 2. Seorang pendidik harus selalu membiasakan pengucap salam kepada murid-muridnya. Bukan hanya salam, tetapi juga mengajarkan hal-hal yang baik dan tolong-menolong dalam hal kebaikan. 3. Pendidik harus penuh perhatian dan kesabaran dalam memperbaiki murid-muridnya. 4. Apabila ada murid yang tidak masuk, pendidik harus menanyakan sebab tidak masuknya. Dan apabila karena sakit, hendaknya pendidik menjenguk muridnya. 5. Selalu rendah hati di hadapan murid-muridnya. 6. Bertutur kata yang baik dan sopan. 7. Selalu mendoakan murid-muridnya dengan hal-hal yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.